Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah klinik pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang pajak penghasilan PPh pasal 24. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam ala alihi washabihi wa barik wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah klinik pajak. Semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai, dan semoga mahasiswa dan mahasiswi mendapatkan nilai yang baik dan lulus dengan baik dan baik. Baik, kita mulai bukan hari ini. Yang melatar belakangi PPh pasal 24 yaitu dengan perkembangan kondisi bisnis internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri juga beragam, baik penghasilannya yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan yang berasal dari luar negeri. Dalam kegiatan ini tentunya terjadi tambahan kemampuan ekonomi dan atau penghasilan yang didapat oleh wajib pajak dalam negeri, dalam khususnya PPh pasal 24. Di sini peran pemerintah sangatlah berpengaruh karena tidak terjadinya pengenaan pajak yang berganda antara negara yang dimana tempat penghasilan ini bersumber dari negara Indonesia yang selaku pemungut pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri. Oleh karena itu muncullah pajak penghasilan PPh pasal 24 yang mengatur agar wajib pajak tidak dikenakan pajak berganda yang memberatkannya. Dalam materi hari ini terdapat yaitu rumusan masalah. Yang pertama, pengertian dan bunyi undang-undang dalam pajak penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 24. Yang kedua, pajak yang termasuk objek pajak atau subjek pajak penghasilan PPh pasal 24. Yang ketiga, apa saja subjek penghasilan yang termasuk dalam PPh pasal 24. Yang keempat, apa saja syarat dan bagaimana tata cara melaksanakan pengreditan PPh pasal 24. Yang kelima, bagaimana cara melakukan perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Yang keenam, bagaimana berapa batas maksimum pengreditan pajak luar negeri dan bagaimana memperhitungkan PPh pasal 24. Tujuan dalam materi hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan bunyi dari Undang-Undang PPh pasal 24. Yang kedua, mengatur apa saja yang termasuk objek pajak PPh pasal 24. Yang ketiga, untuk mengetahui sumber penghasilan yang termasuk dalam PPh pasal 24. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja syarat dan bagaimana tata cara melaksanakan pengreditan PPh pasal 24. Yang kelima, untuk mengetahui perubahan dan besarnya penghasilan luar negeri. Yang keenam, untuk mengetahui batas maksimum kredit pajak luar negeri. Yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung PPh dalam pasal 24. Pembahasannya dari pengertian pasal 24, objek pajak dan subjek pajak penghasilan 24, sumber penghasilan yang termasuk dalam PPh pasal 24, syarat-syarat dan bagaimana tata cara melaksanakan pengreditan PPh pasal 24. Yang kelima, ketentuan maksimum kredit pajak luar negeri.
Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 24. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak dalam negeri, yaitu PPh pasal 24. Ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan yang terutang di suatu tahun pajak. Yang kedua, tahun ketentuan kredit pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pasal 24 dan surat keputusan keuangan nomor 164 KMK 03 202 ya. Terus yang ketiga, pajak atas penghasilan wajib pajak dalam negeri, yaitu dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia, di negara yang bersangkutan dikalikan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperoleh di negara yang bersangkutan. Yang keempat, jumlah wajib pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Jadi pasal 24 ini mengatur tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur besarnya pajak penghasilan yang diterima atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang di Indonesia. Sumber penghasilan yang termasuk dalam PPh pasal 24 yaitu yang pertama, penghasilan dari saham yang sekuritas. Yang kedua, penghasilan berupa bunga royalti atau sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta yang bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dan pengalian sebagian atau seluruh hak penambangannya. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalian harta tetap. 8. Keuntungan karena pengalian harta yang terjadi menjadi bagian suatu bentuk usaha tetap. Syarat-syarat pekreditan PPh pasal 24 yaitu untuk melaksanakan pekreditan pajak luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan meliputi dari laporan keuangan dari penghasilan yang berasal di luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Tata cara pekreditan PPh pasal 24 yaitu pekreditan PPh pasal 24 yang dibayar di luar negeri itu dilakukan dengan tahun pajak, digabungkan penghasilan dari luar negeri tersebut, ada penghasilan di Indonesia. Yang kedua, pajak penghasilan yang terutang di luar negeri itu dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang di Indonesia. Yang ketiga, jika penghasilan dari luar negeri berapa lamanya negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, jumlah PPh pasal 24 itu yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah Terus yang kelima, jika jumlah yang dibayarkan melebihi PPh yang dibayarkan itu dapat dikreditkan dan tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya dan tidak dapat direstitusikan. Yang keenam, PKP yang dikenakan yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 dan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya yang dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri itu ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, itu dokumen pembayarannya PPh-nya di luar negeri.
Yang kedelapan, permohonan permohonan wajib pajak kepada KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampirannya. Yang kesembilan, wajib pajak perlu melakukan pembetulan SPT tahunan pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perusahaan tersebut. 10. Jika pembetulan SPT menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. 11. Jika melebihi bayar dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Pajak berganda yaitu adanya pengeluaran pajak kredit di penghasilan dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Pemindahan pajak itu dapat dilakukan dalam wajib pajak luar negeri ke dalam negeri. Perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Jika karena perubahan itu menyebabkan adanya perubahan penghasilan yang mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan di luar negeri itu menjadi lebih besar daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak yang terutang di luar negeri menjadi kurang bayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilannya di Indonesia itu kurang bayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan apabila wajib pajak membetulkan SPT-nya sendiri, yaitu mengakibatkan pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakanlah bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat menyampaikan SPT terakhirnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan penghasilan dan pajak atas yang terutang di luar negeri menjadi lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih besar, lebih bayar, yang akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia itu menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang menghasilkan lebih besar yang dibayarkan. Atas kelebihan pajaknya tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Selanjutnya, ketentuan khusus yang berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya. Maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Yang pertama, unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, tidak diperhitungkan sebagai penambahan penghasilan dalam negeri. Yang kedua, kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan total. Yang ketiga, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayarkan di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan yang semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuannya. Yang keempat, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Selanjutnya, penggabungan atau penghasilan, yaitu adanya penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperoleh dari penghasilan tersebut. Yang kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterima dari penghasilan tersebut. Yang ketiga, penggabungan penghasilan merupakan dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri.
dan penyertaan modal sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetorkan. Yang keempat, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak di Indonesia. Objek penggabungan penghasilan yaitu penghasilan dari usaha. Yang kedua, penghasilan lainnya. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 pasal ayat 2 Undang-Undang PPA yang ditetapkan sesuai dengan KMK. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperoleh dalam penghasilan pajak tersebut. Contoh soal, PT Dahlia di Jakarta pada tahun 2015 menerima dan memperoleh penghasilan dari sumber luar negeri, yaitu hasil usaha di negara Thailand dalam tahun pajak 2015 sebesar 200 juta. Di negara di Singapura memperoleh dividen atas kepemilikan saham di sebesar 1 miliar, yaitu keuntungan saham tahun 2015 ditetapkan dalam RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2015. Di negara Hong Kong memperoleh dividen atas penyertaan sahamnya itu sampai 17%, yaitu sebesar 2 miliar. Di dalam saham itu tidak diperdagangkan di bursa efek. Terus yang keempat, penghasilan bunga kuartal yang keempat tahun 2015 sebesar 3.300 juta dari Kuala Lumpur Bank Malaysia. Penghasilan tersebut baru akan diterima Juli 2015. Dari penghasilan di luar negeri yang dapat digabungkan ke penghasilan dalam negeri, PT Dahlia tahun 2015 adalah penghasilan angka 1 sampai 3. Sedangkan penghasilan angka 4 itu dapat digabungkan dengan penghasilan PT Dahlia Indah untuk tahun 2016. Penghasilan wajib pajak badan, yaitu badan atau perubahan yang memiliki penghasilan di luar negeri, akan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 24. Mengaplikasikan PPh pasal 24 tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perpajakan ganda. Di contohnya yaitu PT Mulia pada tahun 2017 itu memperoleh penghasilan neto sebesar sampai 3.500.000 juta. Sampai dari luar negeri, dan dari luar negeri itu sampai 1 miliar. Maka asumsi pajak luar negerinya adalah 20% dari total penghasilannya. Jadi penghasilan dalam negeri adalah 3.500.000 juta dan luar negeri adalah 1 miliar. Totalnya adalah 4.500 juta. Total PPh terutang adalah 25%. Dikalikan 4.500.000 juta menjadi 1.325 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu PPh luar negeri. Total penghasilan dikalikan total terutang di 1 miliar dibagi 4.500 juta dikalikan 1.325 juta menjadi 250 juta. PPh yang terutang yang dipotong luar negeri adalah 20%. Dikalikan 1 miliar menjadi 200 juta. Selanjutnya, objek pajak penghasilan pribadi, yaitu dalam penghasilan PPh pasal 24, orang pribadi yang memiliki penghasilan di luar negeri khususnya itu dapat dilihat pula mengenai ketentuan-ketentuan adanya kebijakan mengenai penghasilan yang dikenakan PPh pasal 24 dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan maka terdapat tarif pemotongan pajak penghasilan pribadi. Selanjutnya, penghasilan wajib pajak orang pribadi, yaitu Tuan Iskandar
seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD ya, memperoleh penghasilan neto sama dari tahun 2012 ya, itu penghasilan dan dalam negeri adalah 300 juta ya, 3 miliar. Dari penghasilan luar negeri adalah 1 miliar 500 juta jika diketahui dari tarif pajaknya adalah 20% atas kedudukan Tuan Iskandar Muda sebagai wajib pajak orang pribadi. Berapa nilai batas maksimumnya yang dapat dikreditkan? Jadi jawabannya adalah penghasilan neto 4 miliar 500 juta, PTKP 26 juta 325 ribu. Jadi PTKP nya 4 miliar 473 675 ribu. Beban PPh orang pribadi 5% dikalikan 50 juta menjadi 2 miliar 500 ribu. 10% dikalikan 200 juta menjadi 30 juta. 25% dikalikan 250 juta menjadi 62 juta 500 ribu. Jadi 30% dikalikan 3 juta 65 ribu adalah 1 miliar 192 102.500. Di totalnya adalah 1 miliar 287 ya, atau 0,2500. Jadi batas maksimum adalah 1 miliar 500 ribu. Di RP 4 miliar 473.675 ribu dikalikan 1 juta 287 ya, menjadi 431.558.786. Beban pajak penghasilan dibayarkan luar negeri 20% dikalikan 1,5 juta menjadi 300 juta. Di nilai pajak yang dikreditkan adalah 300 juta. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.